Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaoyan memutuskan untuk ngibrit kabur meninggalkan Petian, pasca dirinya memberikan serangan barbar pada si pria tua awet muda itu yang masih nongki santuy di dalam warung, Xiaoyan pun bergegas melesat secepat kilat ke arah pegunungan. Saat dengan meningkatkan kecepatan sayap tulang di punggungnya, ia pun terus melesat terbang memasuki pegunungan. Namun di tengah pelariannya dari Petian, beberapa keraguan pun perlahan terlintas di hati Xiaoyan, membuatnya pun bertanya-tanya mengenai si pria tua awet muda itu yang apakah saat ini masih mengejarnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pun hanya bisa terus meningkatkan kecepatan penerbangannya dengan selama hampir beberapa menit melakukan penerbangan tanpa melihat adanya sosok Petian mengejarnya di belakang. Ia pun pelan menghentikan penerbangannya dengan bergumam secara girang, kemungkinan pria tua awet muda itu tidak mengejarku lagi. Tetapi tanpa diduga, baru saja kegirangan ini ditunjukkan Xiaoyan mengetahui Petian tidak mengejarnya lagi. Secara mengejutkan, tawa si kopret yang mengatakan bahwa antum tidak akan bisa melarikan diri dariku pun tiba-tiba terdengar dari kejauhan, menyebabkan Xiaoyan pun yang mendengarnya spontan terdiam membisu. Dengan segera tatapannya pun melesat ke arah pegunungan tempat suara itu berasal, hanya untuk terkejut menemukan suara itu ternyata berasal dari Petian yang saat ini sudah berdiri secara santuy di sana dengan mode tangan di belakangnya sembari menunjukkan tatapan sangarnya ke arahnya. Sehingga Mbak Xiaoyan pun yang melihatnya merasa tak percaya atas kecepatan penerbangan edan dari sang pria tua awet muda itu. Pasca kemunculannya di hadapan Xiaoyan, Petian pun segera menunjukkan sifat songongnya dengan mengejek kemampuan penerbangan Xiaoyan yang ternyata masih sangat cupu terkesan lemah di bawahnya. Walaupun dari kenyataannya, ia saat ini memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius di punggungnya. Tetapi di sini Xiaoyan pun hanya menanggapinya secara santuy, sebelum kemudian ia secara lantang menanyakan pada Petian mengenai gerangan maksud dan sebab apa ia saat ini menjadikannya target buruannya. Saat Petian pun yang mendengarnya menyuruh Xiaoyan untuk menyerahkan gulungan tubuh 3000 petir ilusi padanya, menyebabkan Xiaoyan pun yang mendengarnya spontan terdiam sejenak, sebelum kemudian ia menanyakan pada Petian mengenai jika dirinya menyerahkan gulungan itu, yang apakah ia akan membiarkannya untuk pergi. Saat Petian pun mengungkapkan kesetujuannya atas pertanyaan dari Xiaoyan itu, di balik senyum tipis yang ditunjukkan di sudut mulutnya. Tetapi demikian bukan hanya itu saja. Petian pun dengan anjingnya secara tamak juga meminta Xiaoyan untuk menyerahkan metode ki penggabungan api surgawi yang dimilikinya sebagai syarat kedua agar membiarkannya pergi. Sehingga Mbak Xiaoyan pun yang mendengarnya sontak mengubah ekspresi sangat di raut wajahnya. Di baliknya lah api surgawi yang perlahan mulai menyelimuti tubuhnya. Petian pun juga mengungkapkan kepada Xiaoyan mengenai dirinya yang saat ini memiliki seekor tubuh spiritual yang sangat kuat di dalam tubuhnya, sebab hal ini didasari atas kemampuan pendeteksinya yang dapat secara samar bisa merasakan keberadaannya. Namun demikian, di balik tubuh spiritual yang ada di dalam tubuh Xiaoyan, Petian pun tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan hal itu, malah sebaliknya yang menunjukkan sifat songongnya dengan merasa jika tubuh spiritual itu lebih dari sekedar tubuh spiritual, ia pun kemungkinan kali ini akan memutuskan untuk mundur. Tapi sayangnya tubuh spiritual itu pada dasarnya hanyalah tubuh spiritual tak berguna, yang bahkan hanya menggunakan seperempat kekuatannya saja. Ia menjamin akan secara mudah membantainya, sembari tatapannya perlahan melesat ke arah cincin seputih salju yang kali ini melekat di jari Xiaoyan. Mendengar kesombongan dari Petian, Tianhuo Junjie pun yang merasa panas akan hal ini, perlahan menampakkan batang hidungnya dari cincin putih di jari Xiaoyan. Dengan pandangan dinginnya segera menatap ke arah Petian, sembari mencela sifat songongnya yang terkesan terlalu pede untuk meremehkan dirinya, yang dahulu kala merupakan seorang elit Doujun yang memiliki kemampuan terbilang bukan kaleng-kaleng. Melihat kemunculan batang hidung Tianhuo Junjie, ekspresi di raut wajah Petian pun sedikit mengalami perubahan. Dengan tatapannya perlahan mengamati tubuh Tianhuo Junjie sejenak, menemukan secara jelas kemampuan kelas Doujun yang dimilikinya memang OP semasa hidupnya dahulu. Tetapi demikian walaupun begitu, ia masih saja menunjukkan ketengilannya pada Tianhuo Junjie dengan menyuruhnya untuk tidak menyebutkan kehebatan masa lalunya itu. Sebab kali ini hanyalah sebatas tubuh spiritual yang terkesan tak berguna. Sebelum kemudian tatapan dinginnya pun melesat ke arah Xiaoyan dengan cara lantang menyuruhnya untuk secepat mungkin menyerahkan gulungan teknik tubuh 3000 petir ilusinya dan metode ki penggabungan api surgawi yang dimilikinya. Dikarenakan ia merasa tubuh spiritual yang dimilikinya itu saat ini kemungkinan dipastikan tidak akan dapat bisa melindungi hidupnya. Mendengar ketengilan yang lagi-lagi ditunjukkan Petian, Tianhuo Junjie pun hanya bisa menunjukkan tawa kocaknya di balik amarah yang terpancar di raut wajahnya, sebelum kemudian ia menoleh ke arah Xiaoyan dan menyuruhnya untuk bergegas pergi terlebih dahulu, sementara ia akan berkorban untuk sekuat tenaga menahan Petian. Mendengar ini, Xiaoyan pun spontan terkejut dengan tampak merasa ragu atas ide barbar dari Tianhuo Junjie itu, mengingat wujudnya kali ini hanyalah sebatas tubuh spiritual yang kemungkinan saja hanya dengan jentikan jari Petian ia akan cara mudah dibantainya.
Tetapi di sini Tian Huo Junjie pun mencoba menenangkan keraguan yang saat ini dialami Xiaoyan, sebab ia sudah mempertimbangkan rencana itu secara matang untuk sementara waktu menahan Petian agar ia dapat melarikan diri sejauh mungkin. Oleh sebab itu ia pun menyuruhnya untuk tak usah mengkhawatirkannya, dikarenakan seandainya jika dirinya dikalahkan Petian, ia akan menggunakan kemampuan teleportasinya untuk secara mudah kembali ke dalam cincin putihnya yang saat ini memiliki jejak energi spiritualnya. Hal ini pun lantas membuat Xiaoyan menjadi tenang saat ia hanya bisa mengikuti rencana dari si pria tua gemoy itu. Dengan segera ia mengepakkan sayap tulang di punggungnya. Tubuhnya pun berubah menjadi seberkas cahaya yang cepat kilat melesat ke arah lain. Dan melihat kaburnya Xiaoyan, Petian pun sontak memunculkan kemarahan yang membara di raut wajahnya dengan spontan memunculkan niatan untuk mengejarnya. Tetapi baru saja Petian melangkahkan kakinya hendak mengejar, sebuah perangkap energi pun tiba-tiba terbentuk di sekitarnya. Saat perangkap itu ternyata dibentuk oleh Tian Huo Junjie yang saat ini memang ingin menahan Petian agar tidak dapat mengejar Xiaoyan dengan mencoba untuk melakukan buah hantam one by one melawannya. Setelah Tian Huo Junjie memunculkan perangkap energi, ia pun kemudian perlahan muncul di depan Petian dan memunculkan pedang panjang di tangannya yang terbentuk dari kekuatan spiritual. Melihat ini Petian pun hanya memunculkan tawa karirnya sebelum kemudian tubuhnya bergetar hebat, memunculkan kilatan cahaya petir. Saat setelah kemunculan cahaya petir itu, awan di langit di atasnya pun perlahan menjadi gelap dengan petir seperti ular perak secara samar bergerak di dalamnya, membentuk sebuah tombak panjang yang berselimutkan cahaya petir. Sebelum itu pun tanpa basa-basi, segera dilesatkannya ke arah Tian Huo Junjie. Tetapi di sini Tian Huo Junjie yang melihat serangan tombak cahaya petir Petian melesat ke arahnya pun tanpa tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun. Malah sebaliknya ia berniat melawannya dengan segera menggunakan pedang panjang energi spiritualnya. Ia pun tanpa basa-basi segera melesatkannya ke arah serangan tombak cahaya petir Petian. Dengan ketika kedua serangan itu saling menghantam, ledakan yang sangat dahsyat pun segera bergema di seluruh langit maupun penjuru pegunungan, sehingga bahkan ledakan ini menyebabkan para binatang ajaib lemah di pegunungan pada akhirnya mokat. Yang bisa dikatakan kedua serangan itu benar-benar sangatlah edan. Dan sementara pertarungan badas masih terjadi antara Tian Huo Junjie dan Petian, pada saat ini di TKP Xiaoyan berada, ia pun masih terus cepat kilat melesat ke arah depan, meninggalkan sejauh mungkin TKP buah kuantum Petian dan Tian Huo Junjie, dengan juga bisa merasakan perubahan situasi mengerikan di belakangnya, sehingga membuatnya pun tampak mengkhawatirkan akan kondisi dari Tian Huo Junjie. Namun demikian Xiaoyan pun tidak memiliki niatan berbalik untuk menyelamatkannya, sebab pria tua gemoy itu telah berusaha keras untuk memberinya waktu melarikan diri sejauh mungkin. Dengan jikalau ia berbalik untuk kembali ke TKP-nya, itu sama saja sebuah keputusan yang terbilang sangat tulul. Memikirkan hal ini, keganasan pun segera terpancar di raut wajah Xiaoyan, membuatnya pun spontan melontarkan janji kesatriannya dengan mengatakan secara lantang bahwa ia akan membalaskan dendam semua penghinaan yang dilakukan Petian ini di masa depan. Sebelum pada akhirnya, dengan meningkatkan kecepatan penerbangan sayap tulang di punggungnya, tubuhnya pun langsung menghilang di tepi pegunungan. Kembali lagi ke TKP buah kuantum Tian Huo Junjie dan Petian, yang mana pada saat ini Tian Huo Junjie pun terus-menerus menahan segala macam serangan brutal yang diluncurkan Petian ke arahnya, sehingga membuat sosoknya kali ini pun tampak lebih pucat dari sebelumnya, menyebabkannya pun yang merasa tak sanggup lagi untuk melakukan pertarungan atau bahkan menahan Petian. Segera memunculkan suara telepatinya yang langsung terdengar di telinga Xiaoyan dengan menyuruhnya untuk terus meningkatkan kecepatan penerbangannya sejauh mungkin, dikarenakan ia saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan menggunakan kemampuan teleportasinya. Didasari wujudnya saat ini bukanlah elit Doujun lagi, melainkan seberkas tubuh spiritual yang memungkinkan Petian saat ini akan menyusulnya dalam waktu singkat. Mendengar suara telepati ini, Xiaoyan pun segera mematuhi perintah dari Tian Huo Junjie. Dengan segera ia mencoba meningkatkan kecepatan penerbangannya. Tetapi baru saja Xiaoyan akan bergerak, sebuah pikiran pun tiba-tiba terlintas di benaknya saat ia spontan bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan mendeteksi Petian sedari awal sudah melalui setiap lokasi keberadaannya, sehingga membuatnya pun terus mengetahui mengenai letak TKP-nya. Tetapi di sini Xiaoyan pun yakin bahwa tubuhnya saat ini tidak tertempel segel pelacak. Namun ia mencurigai ada sesuatu lain yang digunakan Petian untuk mengetahui lokasinya itu. Saat ia menebak itu ternyata berasal dari gulungan tubuh 3000 petir ilusi yang dimilikinya. Oleh sebab itu memunculkan ide cerdik untuk membingungkan Petian. Xiaoyan pun berniat membuang gulungan tubuh 3000 petir ilusi itu yang saat ini berisikan 4 bagian gulungan. Dengan segera ia pun tanpa basa-basi melemparkan dengan keras gulungan itu ke bawah pegunungan yang pada akhirnya segera melesat ke 4 arah yang berbeda. Pasca Xiaoyan melemparkan ke 4 gulungan tubuh 3000 petir ilusi itu, Petian pun yang saat ini berada di kejauhan spontan tiba-tiba mengubah ekspresi di raut wajahnya, menemukan bahwa keempat gulungan itu masing-masing terbang ke arah yang berbeda, sehingga membuatnya pun tidak bisa secara akurat lagi
menemukan lokasi keberadaan Xiaoyan. Sebab gulungan itulah yang menyimpan jejak energi untuk menemukannya, menyebabkannya pun tidak menyangka pemuda itu dapat secara cepat mengetahui hal ini. Tatapan Petian pun secara suram melesat ke arah kejauhan di depannya. Dengan mengetahui bahwa Xiaoyan saat ini kemungkinan masih terus melarikan diri secepat kilat di depannya. Namun jika ia tetap berniat untuk terus mengejarnya, kemungkinan keempat gulungan tubuh 3000 petir ilusi itu akan jatuh ke tangan orang lain, yang dengan hal itu akan menjadi masalah besar baginya. Selain itu, jika ia membiarkan Xiaoyan melarikan diri, dapat dipastikan ia akan kehilangan metode ki penggabungan api surgawinya yang saat ini sangat diminatinya. Oleh sebab itu berniat mengambil kedua hal itu, baik merebut tubuh 3000 petir ilusi maupun metode ki penggabungan api surgawi yang dimiliki Xiaoyan. Petian pun tanpa basa-basi memunculkan kemampuan tubuh 3000 petir ilusinya saat dengan segel yang terbentuk di tangannya. Sesosok avatar yang sangat menyerupainya pun tiba-tiba muncul di depannya. Dengan itu masih berwujudkan avatar yang masih belum sempurna, dikarenakan ia belum sepenuhnya menguasai teknik itu. Sebelum kemudian ia pun segera memerintahkan avatarnya itu untuk bergegas pergi mengejar Xiaoyan. Sementara ia akan mengejar gulungan tubuh 3000 petir ilusi itu. Petian pun juga mengingatkan avatarnya itu untuk tidak perlu melakukan buah kuantum melawan Xiaoyan, melainkan yang perlu dilakukannya hanyalah menunda mereka selagi menunggu kedatangannya. Sebelum pada akhirnya, Petian pun tanpa basa-basi segera berbalik, dengan tubuhnya perlahan menghilang mengejar gulungan tubuh 3000 petir ilusi itu, diikuti juga dengan avatarnya yang segera melesat untuk mengejar Xiaoyan.